Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar memahami penilaian suara pada burung puter-pelung. Di sini saya ada dua burung usia 5 bulan. Beberapa waktu yang lalu sudah terpantau manggung dan sudah saya rekam. Ini kita jadikan objek pembelajaran bahwa kita akan menilai dari kedua burung ini secara penilaian pada lomba, yaitu dasar suara, gaya irama, depan, tengah, dan ujung. 5 poin ini yang akan kita bahas pada video kali ini dengan objek pada dua burung yang sudah saya rekam. Sebelumnya, untuk memudahkan kita semuanya, kita akan mendengarkan dua burung ini terlebih dahulu dan nantinya akan kita bahas step by step secara poinnya. Belum subscribe? Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan klik like jika Anda suka, lalu bagikan ke semua sosial media Anda. Kedua burung ini ring bonekamu 765 dan ring bonekamu 687. Poin pertama yang akan kita bahas adalah depan suara, atau kita nyebutnya dengan suara depan. Kedua burung ini memiliki intonasi yang sama untuk suara depannya. Jadi dari sini kita tidak bisa membandingkannya. Pada intinya sih sama, tapi kalau kita mendengar secara burung secara langsung, di situ nanti ada perbandingan suara depan. Ada yang kuk, ada yang gluk, ada yang gruk, dan sebagainya. Tapi pada rekaman video, hal ini tidak bisa kita nilai. Kenapa? Karena vibrasi pada video itu juga mempengaruhi pada rekaman. Jadi rekaman dengan jarak 1 meter atau 5 meter ini juga mempengaruhi. Oleh karena itu vibrasi atau depan suara ketika dalam video sudah kita dengarkan, kita anggap sama poinnya. Kecuali kalau kita mendengarkan burung secara langsung, di situ nanti kita akan melihat kejernihan suara depannya, kejelasan, dan kemudian detailnya seperti kayak gimana. Itu bisa kita nilai kalau kita mendengarkan burung secara langsung. Tapi kalau dalam rekaman, poin ini saya anggap seimbang. Poin yang kedua itu ada pada suara tengah, kuk, gelu, kok. Yang disebut suara tengah adalah geluk atau suara di antara dua suara burung, kuk, gelu, kok. Geluknya ini yang disebut suara tengah. Pada burung ini dengan ring 687 itu suaranya bertekanan oke, berpower oke, tapi kalau menurut saya kurang mengalun gitu ya. Entah karena usianya yang baru 5 bulan atau memang karakternya. Kalau indukannya sih ada alunan bagus, tapi ini karena burung 5 bulan jadinya ya mungkin seperti ini. Oke lah. Poin ini kita tidak membicarakan masalah terah dan keturunan ataupun saudaranya, tapi lebih jelasnya kita membicarakan masalah video saat ini ketika burung tersebut diambil. Saat ini videonya burung mempunyai tekanan oke, kemudian tidak ada lantunan. Ini kekurangannya. Jadi nggak begitu panjang,
agak pendek dibandingkan burung yang kedua, tapi tekanannya atau powernya oke sih pada burung ini. Sedangkan burung pada ring 765 itu kelihatan lebih mengalun, lebih santai, lebih kayak ada iramanya. Coba kita dengarkan ring bonekamu 765 ini. Kita potong untuk tengahnya aja sebagai pembelajaran. Memasuki poin ketiga pada poin ujung suara. Pada burung 765 dan 687 ini saya anggap seimbang ya. Kalau dalam lomba sudah memiliki poinnya 2 not, kemudian walaupun yang 765 ini belum seberapa jelas, tapi dia sudah memiliki ujung yang 2 not. Oke lah, memang tidak seberapa keras seperti pada burung 687, tapi keras atau tidaknya ujung ini tidak memiliki poin pada lomba. Seperti beberapa video yang lalu, yang lama, saya pernah membahas masalah ujung ini. Dalam ujung puter pelung itu tidak ada kata tebal, tidak ada kata tipis. Yang ada hanyalah jelas, bertekanan, dan 2 not, itu saja. Kalaupun dalam lomba itu ada semacam kayak ujung harus kuat, ujung harus kuok, ujung harus kuek, itu sebetulnya tidak ada. Pada pernyataan ini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu dalam pembahasan hanya soal ujung semata. Oleh karena itu, kalau memang masih bingung, untuk link pada pembahasan video saya masukkan di deskripsi pada video kali ini. Poin selanjutnya adalah gaya irama. Gaya irama itu apa sih? Gaya irama itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama interanggung, antaranggung, dan yang ketiga adalah kestabilan. Interanggung itu apa? Dalam sebuah lantunan suara itu disebut anggungan. Interanggung ya di dalamnya anggungan. Ku, gelu, kok, ini interanggung. Kemudian antara inter dengan inter yang lain disebut antaranggung. Kemudian kestabilan, burung disebut stabil apabila berbunyi lebih dari 4 kali dengan nada yang sama. Kalau secara ini semuanya, maka bisa saya pastikan burung 765 lah yang menang. Pertama, secara interanggung, ku, gelu, kok, ada jeda pada suara puter pelung ring bonekamu 765. Depan, kemudian jeda, tengah, kemudian jeda, baru ujung. Jedanya ini yang membuat kita nyaman. Bahasanya tidak tergesa-gesa, tidak kesusu-susu. Kalau kita melihat burung itu kayak menikmati anggungannya. Ibarat kata kalau kita mau ngomong, kita kan lebih enak ngomong dengan sesuatu yang ada jedanya. Ini adalah sesuatu dibandingkan dengan ini adalah sesuatu, kan lebih enak yang ada jedanya. Sehingga gaya irama itu ditentukan sama inter, antar, dan kestabilan. Kestabilan ini bukan gacor ya. Jadi perbedaannya kayak gini. Kalau kestabilan itu bunyi anggungan 1, 2, 3, 4, 5 sama atau mengalami nada yang lebih baik. Kalau gacor itu sering bunyi. Misalkan dalam satu anggungan itu cuma hanya ada tiga suara. Satu anggungan, satu anggungan, satu anggungan. Ini kan tengah-tengahnya ada inter, kemudian ada antar. Nah, ini disebut satu kesatuan suara. Kalau gacor, satu kesatuan suara ini sering dilakukan. Tapi kalau kestabilan, mungkin dalam satu bunyi dengan bunyi yang selanjutnya mungkin ada jeda 2 menit lah, 3 menit, ada jeda. Jadi burung tersebut enggak terus-terusan bunyi gitu ya. Jadi bisa dipahami antara kestabilan sama gacor.
Poin selanjutnya yang terakhir pada lomba puter pelung adalah dasar suara. Nah, dasar suara ini tidak bisa kita nilai dari rekaman, karena rekaman memiliki titik negatif atau kekurangan dalam menilai dasar suara. Misalkan sebuah burung A kita rekam dengan jarak 1 meter misalkan, dia walaupun dasar suaranya oke, dia akan kelihatan dia akan kelihatan gembreng dan sebagainya. Kita jauhkan karena nggak ada kedengaran, mungkin juga bisa kita lihat dasar suaranya lebih bagus. Oleh karena itu, dasar suara ini hanya bisa dinilai dengan pantauan burung secara langsung. Jadi pada video kali ini kita tidak bisa membandingkan antara dasar suara burung satu sama burung yang kedua. Pak Khairuddin Daiki, Ketua 2P5 SI mengajarkan sama saya, intinya kalau burung tersebut memiliki dasar suara yang bagus, dalam jarak yang jauh burung akan kedengaran suaranya. Walaupun suaranya kecil, walaupun suaranya ngelik, walaupun suaranya besar mungkin, tapi kalau dalam jarak yang sama kemudian kita bisa mendengarkan, artinya burung tersebut memiliki dasar suara yang bagus. Kita bisa mencontohkan seperti ini. Ada sound system, suaranya sama-sama besar, tapi yang satu di telinga lebih enak, yang satu enggak. Itu namanya dasar suara. Ada sebuah sound system yang kita letakkan dalam jarak sama-sama 10 meternya. Kemudian yang satu suaranya kecil, melengking, yang satu suaranya gembos. Itulah yang kita sebut sebagai dasar suara. Oleh karena itu, dasar suara ini tidak bisa kita nilai dari rekaman, tapi kita dengarkan secara langsung burungnya, baik itu di lapangan, ataupun di dalam gantangan, ataupun di rumah kita. Kita bisa membedakan dasar suara yang bagus hanya dengan memantau burung tersebut. Dasar suara inilah yang menjadi PR bagi seluruh peternak yang ada, karena banyak lomba yang tidak bisa dinilai karena burungnya tidak mau bunyi atau tidak kedengaran suaranya. Misalkan ada burung A bunyi, suaranya kok nggak kedengeran, tapi temboloknya kayak membesar, kemudian sebagainya. Artinya burung tersebut ya nggak bisa dimenangkan. Kenapa? Karena dasar suaranya jelek. Kenapa kok dasar suaranya jelek? Karena nggak bisa kedengeran. Salah satu poin dasar suara bagus itu ya burung harus kedengeran, walaupun dalam suasana yang ramai, walaupun kondisinya agak tinggi dan lain sebagainya. Intinya untuk memiliki dasar suara yang bagus, burung harus kedengaran. Dalam 5 penilaian misalkan ada 5 burung, 1, 2, 3, 4, 5, jarak yang sama, kok yang kedengaran hanya suara burung kelima saja. Artinya inilah yang dimenangkan karena dasar suaranya lebih bagus daripada burung keempat yang lainnya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan suara pada puter pelung. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya untuk jenengan semuanya. Saya sama-sama belajar dengan jenengan. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, tanyakan saja melalui kolom komentar dan nanti akan saya tanyakan ke teman-teman yang lebih memahami. Saya Samsul Arifin dari Ring Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.